Amin. Izin bertanya Ustaz, apakah jika seorang sudah menjadi mantan ulil amri, maka kritik orang tersebut atau bahkan meledek tokoh tersebut di depan umum atau di sosial media menjadi halal? Ya, akhi, seorang muslim saja, ini seorang muslim yang dia paling rendah kastanya dalam Islam, kalau ada kasta, tapi nggak ada kasta dalam Islam. Haram untuk dijatuhkan kehormatan. Di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi SAW dalam hadis yang sangat panjang dalam khutbatul hajah, beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ketika beliau pada tanggal 9 Dzulhijjah di haji di Arafah, beliau mengatakan, ketahuilah darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian haram sesama kalian. Darah kalian tidak boleh ditumpahkan. Harta kalian tidak boleh dirampas. Dan kehormatan kalian tidak boleh dijatuhkan. Sebagaimana haramnya hari ini, yaitu Dzulhijjah, bulan Muharram. Kemudian bulan Muharram, hari itu hari Arafah, hari mulia. Kemudian bulan Muharram, bulan haram. Dan terakhir adalah di Mekah, negeri haram. Maka haram. Ini kalau seandainya muslim yang tidak memiliki kedudukan apa-apa. Lalu bagaimana dengan seorang muslim yang mungkin pernah menjadi pemimpin dan seterusnya. Allahul musta'an. Lagian gini ikhwan. Kita hidup itu dalam hadis Abu Hurairah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini dalam Sahih Bukhari. Dalam Kitabul Iman, ini aqidah salaf. Apa itu? Di antara indikator kebaikan keislaman seorang muslim ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Artinya dia gak ada kepentingan dengan hal tersebut. Terkadang seorang itu menulis di medsos atau berbicara hanya untuk memuaskan keinginan berbicaranya saja. Padahal kalau dia pikir-pikir, apa kepentingannya? Dalam hadis Aisyah, Nabi SAW bersabda, Innar rojula la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi biha fin nari sab'ina kharifan. Ada seorang berbicara tentang suatu ucapan, dia nggak perhatikan, dia nggak cross check dulu, dia cuma asal ngomong. Ternyata dengan sebab satu ucapan ini, Allah campakkan dia ke dalam neraka sejauh 70 tahun. Hanya masalah satu ucapan. Allahul musta'an. Kan enak seorang muslimah, artinya kalau memang dia nggak ada kepentingan, ngapain dia berbicara? Ngabisin kuota, ngabisin energi, ngabisin waktu. Mending ente duduk hafal Quran. Hafal Sahih Bukhari. Udah hafal Sahih Bukhari, ya udah pindah Sahih Muslim. Oh belum hafal, ya udah balik Quran nih. Kan banyak. Terus setelah ditanya, kok ente gak hafal Quran? Aduh, ana gak punya waktu. Subhanallah, untuk mencela kaum muslimin punya waktu. Untuk hafal Quran gak punya waktu. Ketahuilah, khawatirlah jangan sampai anda orang yang disusahkan untuk melakukan ketaatan. Karena penduduk surga di dunia ini, sebelum mereka masuk ke surga di akhirat kelak, mereka merasakan di dunia ini dimudahkan untuk melakukan ketaatan. Sebaliknya, penduduk neraka dimudahkan untuk dilakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadisnya dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahad illa waqad kutiba maq'aduhu fil jannati aw fin nar." Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan sudah tercatat dia sebagai penghuni surga atau penghuni neraka. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau begitu ngapain kita beramal?" Kata Rasulullah, bukan seperti itu cara memahami takdir. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah, bersungguh-sungguhlah. Karena seorang itu hanya akan dimudahkan untuk melakukan amalan sesuai di mana namanya tercatat. Kemudian beliau rinci, adapun seorang yang dicatat namanya sebagai penghuni surga, dia akan melihat dirinya dimudahkan melakukan amalan penghuni surga di dunia ini. Sebaliknya seorang yang namanya tercatat sebagai penghuni neraka, dia akan merasakan dia dimudahkan untuk melakukan amalan penghuni neraka selama hidup di dunia ini. Dan Nabi SAW bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi." Seorang muslim itu bukan yang suka melaknat, bukan yang suka mencela, dan lisannya tidak pedas ke orang lain. Ini muslim. Subhanallah. Hanya sayangnya kita kaum muslimin gak paham dengan Islam. Gak paham dengan Islam itu sendiri. Walaupun KTP-nya muslim. Allahul musta'an. Mohon maaf, ini udah
lewat 5 menit. Mudah-mudahan di lain waktu Allah perjumpakan kita lagi membahas aqidatus salaf, membahas agama kita yang indah ini. Dan semoga kaum muslimin Allah anugerahkan juga diilhamkan untuk duduk di majelis seperti ini, mempelajari dan merasakan sejenak indahnya Islam, lapangnya aqidatus salaf, dan sempurnanya agama yang merupakan nikmat yang sempurna yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Wallahu alam. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.